Ini untuk menjaga supaya elastisitas otot dan urat pada bagian lutut itu terjaga. Kalau dipijat seperti ini. Nah, setelah digerakkan seperti ini, rasa sakit di bagian ini akan hilang, teman-teman. Nah, begini. Cukup ditesnya begini ya. Biasanya orang yang sakit pada bagian otot paha, kalau kita tekan begini sakit. Kalau Anda tekan begini sakit. Anda tekan begini sakit. Maka ditekan begini pun akan hilang sakitnya. Jadi teman-teman, itu cara pijat pada bagian paha yang benar, cara pijat betis yang benar, seperti itu. Kemudian di betis tadi, ini yang di bagian dalam dari atas ke bawah. Yang di depan itu dari bawah ke atas. Ambil di sini di bagian otot paha. Diambil pada bagian otot paha seperti ini. Biasanya kalau sakit teman-teman itu biasanya lutut juga ikut bermasalah. Caranya nanti saya akan jelaskan. Tekan ke atas begini. Ketika kita menekan ke atas seperti ini kita gerakkan urat yang di bagian ini. Kemudian ini kita pijat lagi seperti ini teman-teman. Jadi gerakan tangan saya diperhatikan. Anda boleh menekan begini. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Oke teman-teman. Sekarang teman-teman bisa menyimak bagaimana cara pijat relaksasi kaki untuk kaki yang pegal-pegal, capek, kadang terasa kram dan kesemutan pada kaki. Jadi di sini saya akan tunjukkan mulai dari mana kita. Ini pada saat kita pijat teman-teman, tentu hal yang perlu dilakukan adalah merelaksasi otot dulu. Ini kita mulai relaksasi dengan cara begini ya, memegang begini. Ini teknik dasar pijat refleksi. Ya, ini basic sekali. Bisa dipakai untuk massage, bisa untuk dipakai pada pijat relaksasi. Ini kita tekan-tekan di sini. Kemudian kita relaksasi ke bawah dengan cara seperti ini. Ini akan membuat otot pada bagian luar tulang kering menjadi rileks. Kemudian kita tekan pada bagian ini. Gerakan tangan seperti ini, menekan tapi tidak terlalu keras ya. Menekan tapi tidak terlalu keras. Kemudian perhatikan gerakan tangan saya teman-teman. Ini ditekan di dalam ini, tetapi tidak terlalu keras. Nah, kemudian kita gerakan begini. Kita pindah lagi tangan ke berikutnya. Ini tekanannya, kita pindah sekitar 1 cm atau 2 cm. Gerakkan lagi begini. Kemudian kita pindah lagi ke bawahnya, digerakkan begini. Kemudian kita pindah lagi, digerakkan begini. Turun lagi, digerakkan seperti ini. Kemudian putar tangannya begini. Kita tekan-tekan. Ditekan-tekan seperti ini pada bagian ini. Kemudian kita tekan-tekan ke atas seperti ini. Ini tekanannya harus berbobot ya. Tidak boleh hanya sekedar begini saja, tapi menekan. Ini kelihatan tekanan saya. Teman-teman perhatikan. Nah, kemudian kita tekan-tekan lagi begini. Dan selanjutnya kita fokuskan dulu mau di kaki yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri dulu. Nah, kalau dari sebelah kanan dulu, maka kita ambil posisi begini. Ini kita tekan begini, tekan begini, ditekan lagi begini. Gerakannya jangan terlalu keras di awal-awal. Kita lemaskan dulu begini, dilemaskan dulu begini teman-teman. Kemudian kita dorong ke atas begini. Ini direnggangkan dulu seperti ini supaya tidak terasa langsung ototnya kaget ya pada saat kita otot tidak langsung mendapat tekanan yang hebat sehingga tidak berisiko membuat otot yang dipijat cedera. Ini kita tekan begini ke atas, tahan saja baru lepas. Ditekan begini baru dilepas lagi. Setelah itu kita relaksasi kembali, karena pada saat kita menekan seperti ini, itu urat kencang di bagian belakang, kita kembali relaksasi begini.
Direlaksasi begini ke atas, menekan. Ini tangan, perhatikan teman-teman, ini tangannya menekan begini, kemudian tekan lagi ke atas begini. Ini hanya menekan saja dulu ya. Kemudian setelah itu teman-teman, kita relaksasi begini. Renggangkan kembali, kemudian setelah itu kita naik dulu di paha teman-teman begini. Ya, pada bagian paha ini biasanya akan menimbulkan rasa sakit jika seseorang mengalami keluhan. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini harus memakai minyak. Saya biasa memakai minyak zaitun dan krim pijat. Ini ditarik dari atas ke bawah begini di bagian paha. Biasanya pada saat kita pijat seseorang atau orang itu mengalami masalah pada otot paha, hanya dengan sentuhan begini saja biasanya timbul rasa sakit yang hebat, ya. Tapi kita relaksasi saja, jangan terlalu keras menekannya dulu. Tapi kita nanti pindah ke bagian otot betis bagian belakang. Cara menekannya, teman-teman bisa melihat posisi tangan saya seperti ini, ditarik dari arah atas, ya. Ini biasanya kalau orang yang pernah mengalami otot betis ketarik ke atas, itu akan terasa sakit. Ditarik dari atas ke bawah, seperti ini. Tarik lagi dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini yang bagian dalam kita ditarik saja dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kemudian dengan gerakan seperti ini bisa juga. Kemudian kita genggam begini. Ini yang di belakang menekan. Nanti teman-teman bisa memperhatikan dari arah kaki yang sebelah kiri. Ditekan begini. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Yang belum subscribe, jika tulisan subscribe masih berwarna merah yang ada di bawah video ini, silakan tekan tulisan subscribe. Ditarik seperti ini dari atas ke bawah. Ini untuk merelaksasi otot-otot betis yang kaku. Ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita kembali tarik lagi dari otot betis yang biasanya pada saat kita menarik pertama begini, itu ada rasa sakit. Tetapi setelah selesai pemijatan, biasanya kalau kita sudah menarik begini ke bawah, kalau Anda sudah menarik begini ke bawah, maka saya yakin rasa sakit di bagian belakang lutut akan hilang. Ditarik dari atas ke bawah begini. Ini hanya menarik saja, menekan begini, baru ditarik ke bawah. Ini untuk memperbaiki otot betis yang pernah mengalami masalah. Tarik dari atas ke bawah. Sampai betul-betul terasa otot betis itu sudah rileks. Ini bisa beberapa menit ya. Tarik dari atas ke bawah. Untuk orang yang kita pijat, biasanya itu akan merasakan nyaman, bukan sebaliknya. Tapi kalau Anda lakukan pemijatan betis dari bawah ke atas begini, itu akan membuat susunan otot bahkan bisa menjadi bermasalah. Biasanya ditandai setelah selesai pemijatan yang kalau didorong dari bawah ke atas begini, itu akan menimbulkan rasa sakit. Apalagi terlalu keras didorong begini dari bawah ke atas. Itu biasanya akan ada memar urat-urat kecil, itu menjadi cedera. Ini ditarik dari atas ke bawah, begini. Yang benar. Ini cara pijat kaki yang benar. Cara pijat betis yang benar. Kemudian dari paha, kalau tadi ada sakit, teman-teman biasanya setelah selesai ditarik pada bagian otot betis, otot paha yang tadinya bermasalah, yang tadinya timbul kesakitan hebat pada saat kita tarik begini, itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang pada bagian paha, saya akan menjelaskan kalau paha bermasalah di bagian ini, maka tentu itu akan mempengaruhi produktivitas hormon, itu tentu mempengaruhi sistem suplai oksigen dan sirkulasi darah ke bagian kaki, dan akan mempengaruhi pembuluh darah balik yang ada di telapak kaki, sehingga kadang-kadang seseorang mengalami kesemutan pada kaki, kadang-kadang seseorang mengalami pegal pada kaki di malam hari.
Nah ini teman-teman cara pijat paha yang benar. Di dalam tadi itu kita tarik dari atas ke bawah begini. Kemudian yang di luar ini cukup kita tekan begini. Cukup kita tekan ke arah dalam begini memakai jempol. Jangan digerakkan ke kiri dan ke kanan maupun ke atas. Cukup menekan saja seperti ini, tekan seperti ini. Ada penjelasan kenapa harus ditekan Pak Mukmin. Ini kalau ditarik ke atas ke bawah itu bisa menimbulkan risiko cedera pada urat besar yang ada pada bagian samping tulang paha. Jadi caranya ini hanya kita tarik saja ke arah dalam begini. Untuk merelaksasinya ditarik ke arah dalam, digerakkan ke arah dalam, digerakkan ke arah dalam. Pak Mukmin, sakit saya tekan di bagian ini. Itu biasanya teman-teman akan menimbulkan rasa sakit pada bagian lutut. Jika otot paha bagian luar bermasalah, biasanya sakit pada bagian lutut. Caranya supaya tidak ada rasa sakit di sini, kita tarik ke arah dalam begini. Ditarik ke arah dalam begini, digerakkan ke arah dalam begini tapi tidak terlalu keras. Biasanya kalau orang yang sakit pada lutut, pada bagian ujung otot ini kaku. Yang di atas lutut ini. Caranya kita tarik lagi begini. Tekan di bagian atas dengkul seperti ini, kemudian ditarik ke arah bawah. Tarik ke arah bawah, ditarik ke bawah begini, kemudian digerakkan dengkulnya, teman-teman, begini. Ini digerakkan begini. Digerakkan begini. Bagus enggak untuk yang sehat juga Pak Mukmin? Ini untuk menjaga supaya elastisitas otot dan urat pada bagian lutut itu terjaga. Kalau dipijat seperti ini. Nah setelah digerakkan seperti ini, rasa sakit di bagian ini akan hilang teman-teman. Nah begini. Cukup ditesnya begini ya. Biasanya orang yang sakit pada bagian otot paha, kalau kita tekan begini sakit. Kalau Anda tekan begini sakit. Anda tekan begini sakit. Maka ditekan begini pun akan hilang sakitnya. Jadi teman-teman, itu cara pijat pada bagian paha yang benar. Cara pijat betis yang benar seperti itu. Kemudian di betis tadi, ini yang di bagian dalam dari atas ke bawah. Yang di depan itu dari bawah ke atas. Seperti ini. Jadi ini cara pijat betis yang benar, cara pijat paha yang benar, cara pijat kaki yang benar. Saya sampaikan ini karena ada begitu banyak orang yang tidak paham dari mana memulai kalau kita memijat seseorang. Tentu ini akan sangat baik sekali. Video ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah untuk keluarga Anda, untuk teman Anda, untuk saudara-saudara, untuk orang-orang di sekitar Anda. Praktekkan cara pijat yang benar ini dan ikuti cara pijat yang benar lainnya melalui channel YouTube Pijat Indonesia dengan cara subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya, jadi jika saya upload, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Ini ditekan dari bawah ke atas. Nanti dari arah sebelah, teman-teman bisa melihat pada bagian kaki kiri. Ini cukup ditekan dari bawah ke atas di bagian luar, kemudian ditekan lagi dari bawah ke atas. Simak terus videonya. Ini kita tekan-tekan lagi begini, di bagian tumit. Direlaksasi dulu sebelum masuk tahap pemijatan. Ini direlaksasi dulu, ditarik begini. Nanti posisi tangan saya yang dari sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Ini kita tekan begini, ditekan begini, pada bagian ini, direlaksasi. Ini kalau yang sering sakit pada bagian tumit, tentu urat-urat pada bagian ini bermasalah. Nah, jadi saya kasih tahu cara pijat kaki yang benar, cara pijat betis yang benar, cara pijat paha yang benar melalui video ini. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan kesehatan yang prima tentunya dengan cara pijat yang benar dan mendapatkan manfaat dari cara pijat yang benar. Nah, kemudian di bagian mata kaki ini teman-teman boleh memijatnya ke atas begini. Ini ditekan begini. Di bagian luar dan bagian dalam. Begini. Kemudian kita gerakkan urat yang di sini. Gerakkan urat yang di depan ini. Ini teknik dasar terapi pijat dan teknik dasar cara pijat kaki yang benar,
cara pijat betis yang benar boleh Anda praktekkan di rumah. Kemudian ini teknik dasar ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Jadi jangan lupa bagikan video ini setelah menonton. Nah, kemudian ini di relaksasi begini, digerakkan urat-urat pada bagian ini. Digerakkan urat-urat pada bagian punggung kaki seperti ini. Nah, setelah itu ini ruas-ruas kaki diikuti ya. Jadi di bagian ini teman-teman, di bagian tulang-tulang punggung kaki ini itu diurut ya, ditekan begini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gerakan tangan saya praktekkan seperti ini. Ditekan ke arah luar, ini ditekan ke arah luar, ditekan ke arah luar, ditekan ke arah luar seperti ini. Ditekan lagi. Ini bisa menyelesaikan masalah sakit pada telapak kaki. Kadang-kadang telapak kaki sering kram, telapak kaki sering terasa kaku pada saat berjalan maupun pada saat berdiri lama. Ini cara pijatnya. Kemudian setelah itu kita tekan pada bagian ini. Ditekan menggunakan jempol boleh, tapi yang lebih efektif menggunakan jari tengah yang dilipat dan ditekan ke dalam seperti ini. Tekannya jangan lama-lama, jangan juga terlalu kuat. Ini kalau ditekan pada bagian ini akan terasa sampai ke organ paha bagian dalam, betis bagian tengah belakang, ini akan terasa. Sampai ke perut bisa terasa. Ditekan begini, kemudian relaksasi kembali. Jadi setiap pemijatan yang dilakukan, ketika kita sudah menekan terlalu kuat pada bagian tertentu, kita harus relaksasi urat-urat di sekitarnya supaya setelah selesai pemijatan itu tidak akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kemudian setelah Anda memijat seperti ini, merelaksasi seperti ini, kemudian kita pindah ke telapak kaki. Nah, di telapak kaki ini teman-teman, ini boleh kalau pada kasus yang tumitnya tidak sakit, kita mulai dari tengah tumit. Ini berhubungan dengan organ reproduksi. Kemudian kita tekan dari bawah ke atas begini. Jadi gerakan tangan saya perhatikan. Ini supaya tumpuan jempol kuat, maka kita tekan seperti ini. Anda boleh menekan seperti ini. Anda boleh menekan seperti ini. Ditekan seperti ini. Biasanya ada beberapa orang yang akan mengalami rasa sakit ketika ditekan pada bagian ini. Itu tanda bahwa orang tersebut mengalami masalah pada bagian kaki. Jadi direlaksasi pelan-pelan dulu seperti ini. Kemudian perhatikan gerakan tangan saya, ini bertumpu untuk memberikan tekanan pada bagian jempol. Dorong ke atas begini. Ini juga main ya. Dorong ke atas begini. Tapi jangan terlalu keras ke atas. Rileks saja. Ini hanya sekedar memberikan ruang untuk tangan yang sebelah kanan. Tekan begini. Nanti sebaliknya teman-teman bisa melihat gerakan tangan saya. Ini didorong dari bawah ke atas. Kemudian yang selanjutnya, gerakan tangannya seperti ini. Jadi pada bagian ini teman-teman ketarik ini. Nanti dari sebelahnya teman-teman bisa melihat cara saya merelaksasi telapak kaki seperti ini. Direlaksasi seperti ini. Kemudian setelah kita memijat seperti itu, baru ditekan-tekan seperti ini. Direlaksasi setelah pemijatan. Berapa lama di telapak kaki Pak Mukmin? Biasanya telapak kaki kan terasa agak kaku dan lengket. Anda bisa memulainya dari sini, seperti ini, sampai rasanya sudah beda ya. Anda bisa membedakan nanti mana yang sudah dipijat dan yang belum dipijat. Tentunya dengan cara menekan seperti ini. Tapi pastikan pada saat memijat, kuku jari tangan tidak boleh panjang ya. Seperti ini. Ditekan seperti ini. Ditekan lagi seperti ini. Jadi semua bagian kaki kena pemijatan. Nah, kemudian kita relaksasi lagi dari atas ke bawah seperti ini.
dipijat lagi seperti ini. Ini hanya bobot kaki orang yang kita pijat. Seperti ini, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian ini dites. Gerakan seperti ini, teman-teman. Digerakkan seperti ini untuk merelaksasi pada bagian pergelangan kaki. Tekan seperti ini. Ditekan seperti ini. Kemudian masuk ke pemijatan bagian jari kaki. Jadi urutan-urutannya diperhatikan supaya kena semuanya. Ini dipijat begini, teman-teman, di bagian jari kaki. Selanjutnya kita pindah lagi, teman-teman nanti bisa menyimak bagaimana cara pijat kaki yang benar. Seperti ini. Dipijat seperti ini. Dipijat seperti ini. Pada bagian jari kaki, jangan lebih dari 1 menit di setiap jari kakinya. Setelah pijat jari kaki, kita gerakkan lagi seperti ini, kemudian dorong seperti ini. Ditahan beberapa detik, kemudian lakukan pukulan seperti ini. Lakukan pukulan seperti ini. Ini untuk menggerakkan urat-urat yang kita pijat tadi itu supaya kembali rileks. Dan kalau dipukul seperti ini, itu rasanya sampai ke bagian kepala. Bisa terasa, teman-teman. Bagian perut terasa, bagian kepala terasa, organ dalam perut itu bisa terasa ketika kita memukul-mukul seperti ini. Oke, saya lanjut ke sebelahnya, teman-teman, dengan gerakan yang sama. Teman-teman bisa melihat posisi tangan saya. Jadi yang diperhatikan posisi tangan dan bobot pemijatannya saya jelaskan juga di sini. Pada bagian ini, teman-teman, ya, kita relaksasi dulu seperti ini, sama seperti yang di sebelah tadi. Direlaksasi dulu. Ini walaupun gerakan tangan saya ke arah bawah, tetapi pindah. Ini dipindah, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, dan ke sini. Kemudian setelah itu, teman-teman, kita relaksasi seperti ini. Direlaksasi seperti ini. Nah, tadi gerakan tangan saya, teman-teman bisa lihat yang dari sebelah dan yang di sini. Yang belum subscribe, silakan untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian selanjutnya kita ambil di sini di bagian otot paha. Diambil pada bagian otot paha seperti ini. Biasanya kalau sakit, teman-teman, itu biasanya lutut juga ikut bermasalah. Caranya nanti saya akan jelaskan. Ini kita relaksasi dulu seperti ini. Dipijat lagi seperti ini. Kalau di bagian paha sakit, seperti ini sakit, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita angkat seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat dengan jelas, ya. Ini saya tarik dari atas ke bawah. Jadi, kalau di bagian belakang betis pernah mengalaminya, maka teman-teman bisa melihat Anda bisa menarik dari atas ke bawah begini. Jadi cukup dari atas ke bawah, ya. Tidak sebaliknya. Dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian seperti ini lagi. Ini ditarik dari atas ke bawah. Ditarik dari atas ke bawah. Tekan lagi. Kemudian cek lagi di sini. Jadi pada saat kita pijat, biasanya kan ini ditekan dulu. Tekan begini, baru tarik ke bawah. Ini tangan masuk ke dalam, ya. Jadi tangan pastikan menyentuh bagian ujung otot betis yang ketarik. Tarik ke bawah, ditarik ke bawah, seperti ini. Kemudian tekan begini, ke bawah. Ini menekan, teman-teman. Kemudian, tapi semua tangan rapat, ya. Ini ditekan lagi. Seperti yang di sebelah tadi, jempol saya menekan di bagian dalam tulang kering. Tarik lagi dari atas ke bawah. Ditarik dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini ditarik. Kemudian, ini otot paha ditekan ke dalam. Tekan ke dalam. Seperti yang di sebelah kanan tadi. Ditekan lagi begini. Ditekan begini. Ke arah dalam. Nah, biasanya pada bagian orang yang mengalami lutut sakit, biasanya ujung otot ini bermasalah.
Ini dia teman-teman tuh. Di bagian ini. Ya, jadi ini dengkulnya. Di ujung dengkul bagian atas dan otot paha yang dari atas ke bawah itu biasanya mengalami masalah. Nah, kemudian Anda bisa melakukan pemijatan pada bagian paha. Anda bisa melakukan pemijatan pada bagian paha dengan cara seperti ini. Ya, ini ditarik ke arah dalam begini. Ditarik ke arah dalam. Ini untuk kasus yang orang yang mengalami sakit pada bagian lutut. Kemudian ini kita tarik lagi dari atas ke bawah. Biasanya setelah ditarik pada bagian otot betis seperti ini dari atas ke bawah, ditarik begini dari atas ke bawah, itu rasa sakit pada bagian otot paha dalam ini akan mulai berkurang, teman-teman. Ya. Biasanya akan mulai berkurang, dan untuk menghilangkan sama sekali rasa sakitnya, Anda boleh menarik begini gerakannya. Ditarik sambil digerakkan. Karena biasanya otot paha itu kadang-kadang kesemutan pada bagian dalamnya, dan bagian samping itu pegal kalau berdiri lama. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ini ditekan masuk, tekan, 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 kemudian ini ditarik ke arah dalam. Nah, pada beberapa kasus orang yang mengalami sakit lutut biasanya di bagian ini sakit dan di bagian ini sakit. Jadi kita harus pijat lagi dari bagian ini. Langkahnya sama seperti yang di sebelah tadi, teman-teman. Bisa melihat sekarang di bagian luarnya seperti ini. Ditekan lagi seperti ini. Ditekan lagi seperti ini. Kemudian begini. Dan di bagian luarnya ditarik dari atas ke bawah begini. Dari arah dalam betis begini. Kemudian kita gerakkan kembali di bagian lutut seperti ini. Ini ditekan, teman-teman. Ujung ototnya diambil. Kemudian ini kita gerakkan. Ini kita gerakkan. Anda boleh menggerakkan ujung otot yang dari atas ini yang sakit. Kemudian digerakkan seperti ini. Tapi jangan terlalu keras pada bagian ini, teman-teman. Karena bagian ini ada urat yang rawan kalau digerakkan terlalu kuat, itu bisa membuat masalah pada bagian lutut. Jadi tidak boleh terlalu keras pemijatan pada bagian lutut ini. Saya ingatkan kembali, kalau di bagian betis, di bagian paha ini sakit, otot pahanya, itu akan mempengaruhi produksi hormonal dan mempengaruhi sistem peredaran cairan dalam tubuh yang bisa membuat seseorang ketika berdiri lama kaki pegal. Nah, ini perhatikan gerakan tangan saya, teman-teman, ketika saya menggerakkan di sini, itu digerakkan begini. Dan ini ditarik. Kalau ini ditarik ke arah dalam begini, jangan ditarik ke arah luar. Tarik ke arah dalam, karena biasanya urat yang ini gampang naik begini. Maka kadang-kadang ketika seseorang mengalami sakit lutut, kadang di bagian dalam pun ikut sakit. Nah, kemudian ini ditarik ke bawah begini, dan tarik pada bagian dalam tulang kering ke arah bawah. Nah, selanjutnya digerakkan di sini. Dan ini ditekan. Untuk orang yang mengalami masalah pada bagian bantalan pergelangan kaki, biasanya bagian ini sakit. Kemudian ini kita dorong. Dorong ke atas seperti ini. Didorong ke atas untuk mendapatkan urat yang di sini, teman-teman. Ini kita tekan, Anda boleh menekannya seperti ini sambil mencari urat yang di sini yang kalau ditekan terasa sampai ke punggung kaki dan telapak kaki. Tapi kalau tidak ketemu, teman-teman bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Ditarik dari atas ke bawah di bagian dalam tulang kering. Nah, kemudian tarik sampai ke bawah. Itu akan ketemu ujungnya nanti. Nah, ketika ketemu ujungnya, itu akan ada rasa sakit yang muncul, tetapi rasanya seperti kesetrum. Kemudian
relaksasi terus seperti ini di bagian belakang dan tekan ke atas begini. Ketika kita menekan ke atas seperti ini kita gerakkan urat yang di bagian ini, di bagian atas mata kaki. Kemudian setelah itu ini ada urat yang besar teman-teman ya, urat yang melintang di atas mata kaki ini, itu di bagian bawahnya. Kalau yang di dalam ditekan begini dengan gerakan memutari mata kaki seperti ini. Ini maksudnya untuk merelaksasi urat-urat yang bermasalah pada bagian antara mata kaki bagian dalam dan mata kaki bagian luar. Seperti itu. Ini ditekan, kemudian ini digerakkan di sini. Pada bagian ini kita tidak boleh terlalu menekan keras karena di sini ada urat yang berkumpul kecil-kecil. Kalau ditekan terlalu keras itu justru bisa menimbulkan cedera pada bagian urat yang kecil-kecil di sini. Ya, jadi harus hati-hati. Kenapa saya sampaikan video ini secara rinci? Karena memang saya ingin memberikan pengalaman saya bagaimana cara pijat kaki yang benar, bagaimana cara pijat betis yang benar, bagaimana cara pijat lutut yang benar, bagaimana cara pijat paha yang benar. Ditekan seperti ini. Ini direlaksasi pada bagian ini. Pastikan teman-teman, setelah memijat yang tadinya sakit pada bagian ini, pemijatan harus dilakukan sampai rasa sakit yang ada pada bagian ini hilang, rasa sakitnya. Karena kalau rasa sakit di sini masih ada, itu yang akan membuat seseorang bisa menjadi sakit pada bagian kaki. Kemudian ditekan begini ke atas. Ditekan begini ke atas, dan ini didorong. Di bagian telapak kaki, teman-teman bisa melihat, tadi saya posisi tangan dari sebelah. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Kemudian selanjutnya dilakukan pemijatan. Tadi tangan saya dari sebelah kelihatan jelas. Ini saya lakukan seperti ini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana. Ini menekan semua. Ya, jadi rapat ini yang tumpuannya pada dua jari, itu di bagian telunjuk dan jari tengah. Begini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe untuk mengikuti halaman kami, untuk mengikuti channel kami ini. Teman-teman bisa mengaktifkan tanda loncengnya. Nanti saya akan buatkan video secara rinci seperti ini yang berefek untuk merelaksasi dan berefek manfaatnya bisa untuk terapi pijat refleksi. Ini kita tekan begini, kemudian kita gerakkan di sini teman-teman. Nah, ini sudah tidak kaku lagi. Kemudian ini kita pijat pada bagian jari kaki seperti ini. Dipijat pada bagian jari kaki seperti ini. Kemudian ini kita pijat lagi seperti ini teman-teman. Jadi gerakan tangan saya diperhatikan, dan di video lain ada beberapa cara pijat jari kaki yang lebih jelas lagi. Teman-teman bisa masuk ke Klik Pijat Indonesia, kemudian klik video. Teman-teman bisa mempelajari cara pijat yang benar melalui channel YouTube Pijat Indonesia. Ini ditekan lagi seperti ini. Ditekan lagi seperti ini. Kemudian naik lagi seperti ini. Ditekan lagi seperti ini. Ditekan seperti ini. Jadi pijat jari kaki ini jangan lebih dari 1 menit di setiap jari kakinya. Kemudian setelah pemijatan selesai, teman-teman, kita relaksasi kembali. Sama seperti di awal, kita pijat pada bagian ini, tekan-tekan begini pada bagian otot luar tulang kering dan bagian di dalam tulang kering. Seperti ini. Setelah itu, kita ditarik seperti ini dari atas ke bawah untuk relaksasi otot betisnya. Supaya tidak ada rasa sakit yang timbul setelah selesai pemijatan. Ini direlaksasi, kemudian setelah itu tekanan seperti ini. Pada bagian paha, relaksasinya cukup dengan menekan paha bagian luar, seperti ini. Ditekan seperti ini, kemudian ditekan seperti ini. Teman-teman bisa melihat, ini cukup ditekan-tekan seperti ini, tanpa harus melakukan gerakan yang menekan terlalu keras lagi. Seperti ini.
Nah, setelah itu diambil lagi dari bawah. Ini yang ditekan urat besarnya ya. Urat besar di bagian dalam kita tekan begini. Anda boleh menekan begini. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Tekan, angkat. Setelah itu direlaksasi lagi seperti ini. Direlaksasi lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melipat kaki seperti ini, menekan seperti ini posisinya. Ini ditekan, ini akan sangat nyaman sekali untuk orang yang kita pijat. Kemudian ditekan-tekan dulu begini, di bagian luar tulang kering, seperti ini. Di bagian dalam menekan juga pada bagian betis. Nanti teman-teman bisa memperhatikan gerakan tangan saya pada bagian yang sebelahnya. Sekarang dari sebelah kiri dulu, ini ditekan-tekan begini, tekan begini, ditekan lagi begini, sampai ke bawah, sampai di sini. Kemudian yang sebelahnya kita pindah, teman-teman bisa memperhatikan, ini tangan saya jempol menekan, 4 jari di dalam juga menekan. Jempol menekan, 4 jari di dalam menekan. 4 jari di dalam menekan. Seperti ini, sampai di sini. Kemudian, kembali gerakkan seperti ini, dan memukul lagi pada bagian ini. Tapi ingat di tengah, yang dipukul bukan di bagian bawah, tapi pas di tengah. Ini dipukul begini, tahan, pukul begini, tahan, tapi jangan mengambang. Pukulannya jangan mengambang begini. Pukul, tahan, pukul, tahan, pukul, tahan, angkat lagi, pukul, ditahan, angkat lagi, pukul, ditahan, angkat lagi. Pukul, ditahan, angkat lagi, pukul, ditahan, angkat lagi. Bahkan dengan tidak memijat pun teman-teman untuk menghilangkan pegal di kaki, pukul-pukul begini itu akan memberikan efek relaksasi pada bagian kaki. Setelah kita memukul di situ, digerakkan lagi begini, boleh ke dalam, boleh keluar, tapi jangan terlalu keras menekannya. Kemudian ditekan begini dan pukul begini. Ini pun tidak mengambang, tidak begini. Tapi Anda boleh menekan, angkat. Pukul, tekan, angkat. Pukul, mukul, memukul, tapi tangan itu di dalam. Jadi pukulannya itu berbobot, tidak mengambang. Karena kalau saya pukul mengambang begini, itu akan tanpa rasa. Tapi kalau saya pukul tekan begini, itu akan berasa untuk orang yang kita pijat. Ini ditahan. Jadi tangan ini tidak terlalu keras ya, tapi berbobot. Begini. Yang sebelah sama. Seperti ini. Ringan saja, tapi berbobot. Jadi teman-teman, kenapa saya membagikan ini? Karena memang ada begitu banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara pijat yang benar. Jadi dalam video ini saya sampaikan bagaimana cara pijat paha yang benar, bagaimana cara pijat betis yang benar, bagaimana cara pijat lutut yang benar, secara umum bagaimana cara pijat kaki yang benar. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pemahaman kepada penonton di YouTube dan bisa memijat dengan benar. Ikuti kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.